Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 16 Agustus 2024. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Yehezkiel akan kita dengarkan bagaimana kekecewaan Allah yang telah merawat, mengangkat bangsa Israel dari keburukan, didandani, dipelihara, namun mereka bersundal atau bersinah, meninggalkan Yahweh dan berpaling kepada Allah yang lain. Yahweh kecewa karena mereka tidak setia kepada Allah atau Yahweh yang telah memilihnya. Allah akan menerima kembali atau mengampuni bila umat pilihannya bertobat dan kembali kepada Allah dengan mentaati perjanjian yang diadakan antara Allah dengan Israel. Meskipun Israel telah bersundal atau bersinah, Allah menegaskan, "Aku akan mengingat perjanjianku denganmu pada masa mudamu." Ada harapan untuk bisa mendapatkan kasih karunia Allah bila bertobat. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Yesus berbicara soal hidup berkeluarga atau hidup dalam martabat perkawinan. Orang-orang Farisi yang mencoba Yesus dengan bertanya, apakah orang diperbolehkan menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menegaskan, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia semula menjadikan mereka pria dan wanita? Sebab itu, pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka mencoba berdalih bahwa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya, Yesus menjawab, "Karena ketegaran hatimulah Musa mengizinkan memberikan surat cerai. Tetapi sebenarnya tidak boleh orang menceraikan istrinya, karena kedua-duanya akan bersinah." Mereka masih berdalih
Kalau demikian, lebih baik jangan kawin. Namun Yesus menegaskan mereka belum mengerti arti itu. Maka kemudian ditegaskan, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada yang demikian tidak kawin karena dibuat oleh orang. Ada juga yang tidak kawin karena kemauannya sendiri demi kerajaan Allah. Saudari-saudaraku terkasih, dua hal yang dapat kita petik dari bacaan hari ini. Bacaan pertama menunjukkan kasih Allah yang begitu besar. Sekalipun umat berzinah, umat menyimpang, umat meninggalkan Yahweh, Yahweh akan tetap mengingat perjanjiannya asalkan mereka bertobat. Allah yang telah memilih Israel tetap mencintainya kalau Israel juga menepati perjanjiannya. Kita juga telah menerima pembaptisan, diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan tidak jarang kita seperti Israel, meninggalkan Allah, mengikuti kehendak kita. Namun kita diingatkan, kalau kita mau kembali setia, Allah akan setia. Sudahkah aku melaksanakan kehendak-Nya? Dari bacaan Injil, pesannya jelas bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalaupun ada orang yang kemudian keluarga berpisah suami istri, itu karena ketegaran hati, kenekatan, dan orang dihadapkan pada dua pilihan, menikah atau kawin, sebagai bentuk perjanjian suami istri, menghadirkan perjanjian Allah dan manusia, melambangkan cinta Allah kepada manusia yang tidak pernah hilang. Maka para keluarga suami istri hendaknya tetap mengingat sabda Allah ini. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Bukan kehendakmu dan kehendakku, tapi berdua mencari kehendak Allah, membangun keluarga sesuai dengan sabda dan kehendak-Nya. Ketika kita berjanji dalam pernikahan, ego kita tinggalkan dan berdua mencari kehendak Allah. Bentuk yang lain adalah orang yang tidak menikah. Dikatakan oleh Yesus, ada yang tidak bisa menikah atau kawin karena sejak semula lahir dari rahim tidak mampu kawin. Ada orang yang dibuat demikian oleh orang lain, misalnya dikebiri. Tapi ada juga yang dengan sukarela tidak menikah demi kerajaan Allah. Oleh karena itu, masing-masing mempunyai konsekuensi. Meskipun dengan sukarela tidak menikah demi kerajaan Allah, tetap mengucapkan janji
setia kepada Allah. Maka sebagai permenungan yang kedua, apakah aku, suami istri, sudah berani meninggalkan ego masing-masing dan bersama-sama membangun keluarga, mencari kehendak Allah? Kalau ada persoalan, jangan mengedepankan ego, tapi bersama-sama bertanya, apa kehendak Allah atas kita? Demikian pula mereka yang tidak menikah demi kerajaan Allah, harap ingat akan janji-janji yang diucapkan di hadapan Allah. Untuk miskin, taat, dan selibat. Semoga bacaan hari ini memberikan peneguhan kepada kita untuk terus kembali kepada Allah ketika kita berdosa, dan kita setiai janji kita, janji suami istri, sebagai bentuk janji kita kepada Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami masing-masing Kau ingatkan akan kesetiaan yang harus kami pegang. Setia pada janji kami masing-masing sebagai bentuk setia kepada Engkau sendiri. Semoga dengan demikian iman kami dikuatkan, sehingga kami mampu untuk terus mempertahankan perjanjian kami sebagai suami istri ataupun sebagai orang-orang yang terpanggil hidup sendiri. Kuatkanlah iman kami yang lemah, yang kadang jatuh, kadang mandek. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, iman kami tumbuh kembali dan kami setia pada perjanjian kami. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu dengan cara usahanya, Engkau beri keberhasilan. Untuk itu, bimbing dan sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk terus-menerus memiliki pola hidup yang sehat, agar apabila kita sehat, keluarga sehat, sama sehat, dan semua orang sehat. Terima kasih untuk peran serta panjenengan bagi gereja lewat doa-doa, tenaga dan karya serta dana yang sungguh mendukung gereja dalam meluaskan kerajaan Allah. Kita ikuti berbagai kegiatan menyambut ulang tahun paroki kita. Saya juga mengajak sebagai warga negara yang baik, besok pagi jam 7 di halaman gereja kita akan mengadakan upacara peringatan kemerdekaan bangsa kita. Sebagai bentuk 100% umat Katolik, 100% Indonesia, mari berbondong-bondong besok kita ikut upacara. Selebihnya di RT RW silakan mengikuti tilakatan dan juga upacara yang diadakan, agar kita semakin
menjadi orang Katolik yang juga bangsa Indonesia yang baik. Semoga dengan peran serta panjenengan bagi gereja, kita semakin mampu guyup untuk bersama-sama menghadirkan kasih-Nya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.